Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal ngebahas satu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung aja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue langsung upload hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke, kali ini gue bakal main game Horizon Walker dan kali ini kita bakal ngasih tips ya guys ya untuk pemula. Nah, jadi ya langsung aja deh kita bakal bahas biar nggak terlalu banyak bacot pastinya. Nah, jadi kita bahas dulu deh yang pertama-tama yaitu adalah tentang karakter dulu nih. Nah, jadi karakter di sini kalian tahu ya, kalau awal-awal kan kalian disuruh untuk milih 4 karakter tuh dari awal banget. Nah, itu kalau kalian bebas aja untuk ambil di sana. Nah, karena karakter itu semua nanti kalian bisa ambil ya guys ya setelah kalian menyelesaikan story event. Nanti kalian dapet lah itu satu persatu pastinya. Jadi nggak usah khawatir untuk 4 karakter itu. Jadi kalian bebas aja milih untuk yang di awal-awal. Nah, tapi di sini gue bakal membagikan karakter yang wajib lah kalian punya pastinya untuk di awal-awal sebagai penggendong juga guys ya. Nah, jadi langsung aja. Pertama untuk karakter sendiri, kalau gue saran ya guys ya, ada beberapa karakter yang sangat gue rekomendasikan banget untuk diambil. Yaitu kalian bisa lihat di depan kalian ini. Jadi ada beberapa karakter yang menurut gue rekomendasi banget untuk di awal-awal kalian punya. Dimana di sini kalian lihat ada Valletta, kemudian ada Everette, kemudian ada Yovana, di sini lanjut lagi ada Famene, kemudian Mahari. Nah, jadi karakter ini menurut gue sangat wajib banget ya kalian punya. Dan untuk sisa sempilan karakternya, di sini kalian diwajibkan ya untuk mengambil Kalina, kemudian mengambil Nonoha, kemudian ambil Ines. Ini yang paling wajib, 3 sempilan paling mantep lah untuk kalian. Kalau misalnya kan kalian pastinya gacha dan terus menerus. Nah, jika seandainya kalian menemukan karakter ini nyempil saat gacha guys ya, ini kan tipenya rank A sama SS. Nah, kalian ambil aja coy, karena ini karakter bakal jadi mantep banget untuk di late game. Jadi ini adalah karakter yang menurut gue paling wajib lah kalian punya di awal-awal. Tapi dengan catatan di sini gue kasih tahu aja, jika kalian mau enak ya, itu di awal-awal minimal kalian punya 2 karakter ekstrim, itu paling minimal banget. Atau kalian punya 1 karakter tipe ekstrim, tapi kalian punya weapon signaturnya. Tapi karakter itu harus damage dealer atau DPS, paling wajib. Karena ini bakal jadi enak banget ya jika seandainya kalian punya 1 karakter tapi punya signature weaponnya. Itu bakal bikin karakternya jadi lebih enak untuk di awal-awal. Yang pastinya contoh kayak Valletta atau enggak Everette kalian itu bisa dapat signature weaponnya, atau Yovana itu bisa dapat signature weaponnya sekalian. Kalian boleh keep akun itu karena itu masih bagus banget ya. Karena beberapa karakter yang gue rekomendasikan itu enak lah buat dipakai di awal-awal. Karena karakternya tipe area, jadi lumayan banget. Dan ada juga karakter yang menurut gue cukup balance banget, terutama Valletta. Dan Valletta itu emang karakter yang paling wajib kalian ambil ya, paling wajib dicari juga. Karena karakternya memang bisa dibilang sih cukup balance ya dari segi gameplaynya. Ya, tapi kalau kalian punya weaponnya dia, itu bakal jadi lebih bagus banget. Karena dia bisa nge-support, bisa ngasih efek healing buat tim juga sekalian. Jika seandainya kalian punya weapon signaturnya. Karena gue udah bilang di video sebelumnya, kalau karakter kalian mau bagus, lebih enak, kalian harus punya signature weaponnya. Itu paling wajib. Dan kalau masalah signature weapon sih kalian gak usah khawatir. Kalian di saat gacha, kalian bisa mendapatkan karakternya dan juga weaponnya. Tapi ya dengan catatan sih karakternya juga rerun ya. Tapi kalau misalnya kalian cari di normal summon bisa-bisa aja, tapi main hoki-hokian. Jadi kayak gitu coy. Nah, untuk next ya guys ya, di sini selain karakter ya, hal yang kalian wajib lakukan adalah untuk meningkatkan ini kalian, diffusion level kalian. Nah, jadi diffusion level ini gunanya apa bang? Nah, jadi gunanya ini adalah untuk meningkatkan pendapatan kalian setiap harinya. Jadi kalian perlu meningkatkan diffusion level ini secepat-cepatnya agar kalian balance untuk pendapatannya. Jadi kalian bisa gacha lah intinya setiap ada banner baru. Jadi minimal lah dapat karakternya 1 polosan sama weapon polosan 1. Minimal lah setiap ada banner baru yang update ya. Nah, jika kalian bertanya, bang, cara buat ningkatin diffusion level tuh gimana bang? Caranya simple banget coy. Yang kalian perlu lakukan hanyalah ini, menghabiskan story sejauh-jauhnya. Jadi story map ini ya guys ya, ini wajib kalian selesaikan sejauh-jauhnya.
baik yang normal ataupun yang hard. Tapi kalau di awal-awal ya fokus yang normal aja dulu coy. Untuk di sini guys ya, kalian tuh emang sangat-sangat diwajibkan pastinya untuk mengejar story ini, karena kalian perlu meningkatkan devotion kalian di awal-awal secepat-cepatnya, karena itu harus mengejar ketertinggalan kalian ya yang sudah jauh banget pastinya. Karena ya kami para player yang di One Store sudah jauh-jauh semua guys ya. Jadilah kenapa kalian wajib yang namanya menyelesaikan story ini sejauh-jauhnya. Jadi kalau misalnya udah mentok, ya udah kalian mungkin santai aja dulu, tingkatin level human god kalian. Jadi setelah itu ya kalian farming terus-menerus gitu coy. Sedikit info buat kalian, jika kalian mau nyerang ya guys ya. Di sini jika seandainya musuh kalian tuh gap levelnya di bawah 10, nah itu kalian masih boleh serang coy. Karena damage masih bisa masuk jika seandainya musuh ada di gap level di bawah 10. Tapi jika seandainya musuh kalian levelnya itu udah lebih tinggi dari 10, misalnya levelnya 10, 11, atau 12, itu gap perbedaannya. Jadi jika seandainya kalian serang itu, maka damage kalian gak bakal masuk dan total semua damage kalian bakal jadi angka 1. Jadi kayak gitu. Untuk next di sini gue bakal ngebahas Human God. Jadi Human God di sini kan pastinya adalah karakter yang akan selalu menemani setiap kalian bermain ya guys ya, kecuali di Dopamin. Dopamin kalian tidak bisa menggunakan si Human God ini. Jadi kalian cuma bisa menggunakan seluruh Vanguard kalian, tidak bisa menggunakan Human God. Tapi untuk challenge-challenge biasa, Human God ini pasti akan bareng sama kalian dan gak bisa dilepas, oke? Nah, jadi untuk Human God ya, di sini gue sangat merekomendasikan banget untuk kalian nge-build dia itu di awal-awal jadi tank. Gunanya buat apa bang? Nah jadi gunanya pasti buat jadiin samsak di awal-awal. Dia ini enak banget di awal-awal jadiin samsak. Kalau kalian mau jadiin dia damage bisa aja, tapi kalian harus tunggu dia di late game. Kalau misalnya udah di late game, bolehlah kalian build dia ini jadi damage dealer. Tapi jika seandainya untuk di awal-awal sih gue sangat merekomendasikan dia jadiin tank. Ini yang paling enak banget lah buat dia di awal-awal. Karena dia ini cukup tebel ya guys ya untuk di awal-awal. Jadi ini Human God bener-bener bisa dibilang sih untuk di awal-awal cukup tebel banget ya. Jadi enak banget lah dipakai. Dengan settingan defense full pastinya dia bakal enak. Tapi kalau gue di sini sih udah pakai settingan yang hybrid ya. Di sini gue fokusnya jadiin dia tank, healer, dan juga jadi damage dealer tipis-tipis. Ya, intinya sih ini balancing aja sih biar dia enak aja dipakai ya guys ya. Selanjutnya guys ya, di sini gue bakal ngebahas masalah gacha ya. Nah, jadi untuk gacha di game ini itu sebenarnya simple banget karena gacha di sini menggunakan gold ya. Nah, di sini kalau kalian mau gacha ya untuk banner baru ini sangat bisa dibilang sih cukup simple banget ya. Karena dalam 10 kali kalian gacha itu pasti kalian bakal mendapatkan karakter eksklusifnya. Jadi kalian gak usah khawatir misalnya ya dapetnya red off itu gak usah khawatir. Karena di game ini udah pasti dalam 10 kali kalian bakal dapet karakter banner yang lagi up coy. Jadi kayak gitu. Ya gak usah khawatir banget lah untuk red off. Karena di game ini tidak ada sistem seperti itu, oke? Jadi simple banget. Yang jelas sih yang paling wajib ya kalian siapkan adalah goldnya aja. Jadi untuk gacha ya di sini minimal dah 4 juta gold itu paling wajib kalian siapkan minimal. Karena itu kalau misalnya lagi busuk ya gacha kalian. Nah, jadi kalian perlu goldnya itu 2 juta untuk karakternya dan 2 juta untuk weaponnya. Itu udah dapet polosan ya keduanya. Jadi itulah kenapa minimal lah wajib kejar 4 juta gold itu paling minimal banget lah untuk setiap banner baru. Jadi kayak gitu guys ya. Nah, untuk kalian sih di awal-awal udah pasti ya, kalian lebih banyak akan mendapatkan tiket yang di sini, di Firenet biasa. Jadi ini kalau gue saran sih gacha-gacha aja. Jadi karena di awal-awal kalian bakal dapat banyak tiket yang tipe Firenet normal ya. Jadi kalian spend aja di sini coy. Spend aja. Jika seandainya kalian sudah dapat karakter tipe ekstrim atau weapon ya, pastinya tolong di stop. Jangan di gacha lagi. Karena jika seandainya kalian lanjut, itu item bakal hilang. Untuk mendapatkan karakter itu, kalian tuh wajib yang namanya sih menggunakan tiket ekstrim. Nah, tiketnya itu ada. Jadi untuk dapetin karakter, kalian perlu tiketnya. Jadi kalian harus dapetin tiketnya tuh di shop, itu bisa di event, atau dari gift code, atau dari beberapa challenge pastinya terutama Dopamin. Itu kalian bisa dapat dari sana ya tiket ekstrimnya.
Jadi tiket-tiket yang lain kalian bisa beli pastinya di shop, itu masih ada, bisa dibeli. Itu tiket ranking B, A, sama S. Itu kalian bisa beli di shop. Tapi untuk SS sama yang ekstrim itu cuma dapat di event, kemudian dapatnya itu di dopamin, sama mungkin gift code lah kalau misalnya developernya lagi baik, atau enggak mereka ngasih kita gratis lah di setiap event pastinya yang baru. Nah, jadi ya intinya sih kayak gitu aja guys untuk gacha. Minimalnya udah pastilah untuk banner baru ya 4 juta gold tuh paling wajib lah. Itu udah termasuk buat dapat karakter 1 sama weapon 1. Nah, kalau kalian bertanya, "Bang, yang mana sih lebih baik fokusin weapon atau karakter?" Nah, jadi hal yang paling wajib kalian fokuskan itu adalah weapon. Jadi weapon limit break itu paling wajib kalian fokuskan. Untuk karakter sih bisa belakangan aja. Karena karakter itu rata-rata sih minimal kalau udah masuk ke ekstrim itu udah bagus banget pastinya. Jadi kalau mau lebih bagusnya kalian harus tingkatin limit breaking untuk weaponnya. Karena weaponnya itu akan meningkatkan buff dari si karakternya juga pasti. Karena buff itu bakal semakin naik coy kalau kalian tingkatin levelnya sampai limit break terakhir. Jadi gitulah kenapa weapon paling wajib untuk ditingkatin dibandingkan karakter. Tapi kalau misalnya kalian dapatnya rata-rata karakter ya silakan aja diambil-ambil ya. Karena karakter itu rata-rata sih masih lumayan lah buat ningkatin stat dia. Stat normal sih. Kalau lebih baik sih itu emang di weaponnya coy. Karena weaponnya tuh akan meningkatkan buff karakternya jauh lebih mantap gitu guys ya. Itulah kenapa limit break itu paling wajib di weapon dulu difokusin dibandingkan dengan karakter ya. Jadi kayak gitu. Nah, oke. Ya mungkin pembahasan gue sampai sini aja guys ya. Tidak terlalu banyak lagi pembahasan yang mau gue bahas. Tapi kalau kalian masih ada pertanyaan tolong aja di kolom komen. Karena ya biar lebih enak dan lebih simple pastinya guys ya. Kalau kalian memang misalnya pengen ya pemberitahuan lebih ya pastinya. Nah untuk info tips lainnya nanti gue bakal kasih ya guys ya. Jika seandainya emang ada kurang gue bakal bikinin coy. Jadi kayak gitu. Nah ya infonya kayak gini aja. See you the next video guys. Goodbye. Dadah coy.